ketika kita sudah percaya sama brand itu bisa nyuruh kita untuk menghentikan perang. Kalau by definisi kan brand itu adalah unsur pembeda dari sebuah produk atau jasa gitu kan. Maka brand kalau ditarik lebih dalam lagi, dia adalah ilmu yang menciptakan persepsi, dan tujuan dari persepsi itu adalah membangun relasi. Nah, logo itu menarik orang untuk lebih dekat dengan brand itu. Tapi kan bukan hanya logo itu saja, tentu banyak banget faktornya. Ketika kami berproses dalam membangun brand, PR pertamanya justru bukan bikin logo, bikin communication plan, branding plan. Aku juga banyak banget dengar tentang fenomena AI ini di sebuah brand. Tapi aku juga pernah dengar juga kalau ada istilah tentang brand yang bernyawa. Nah, menurut Mas Arto sendiri, nyawa itu bisa lahir juga dari sistem yang semakin digital ini nggak sih? Selamat datang di Doseo Podcast yang membahas strategi, inovasi, dan juga teknologi pada sumber daya manusia dan juga produktivitas perusahaan di era digital. Kembali lagi bersama saya Syara Hafiza, senang sekali rasanya bisa menyebut Anda pada Doseo Podcast episode kali ini. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sering kali dianggap urusan marketing, padahal menyangkut semua orang dalam organisasi, yaitu brand dan manusia di baliknya. Kita akan melihat juga bagaimana manusia dapat berperan untuk membangun brand, serta bagaimana menjadikan brand itu hidup dan juga bermakna. Kita juga akan membahas berbagai tantangan dalam menjaga konsistensi dan juga kepercayaan terhadap brand, dan bagaimana menghadapi perubahan di tengah perkembangan teknologi hingga peran manusia di era teknologi yang semakin canggih. Dan tentunya saya di sini tidak sendirian. Saya dibersamai ada Pak Arto Biantoro atau Mas Arto, yaitu CEO Gambaran Brand, seorang brand aktivis juga yang konsisten mendorong pentingnya brand yang jujur, autentik, dan juga memiliki makna. Dan tentu saja juga ada Pak Mirza Yuliansyah, yaitu CEO dan founder dari Doseo, platform pembelajaran yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia melalui pendekatan teknologi dan manusia. Selamat datang Mas Arto dan juga Pak Mirza. Halo Sarah. Bagaimana kabarnya Mas hari ini? Tegang nih kita di agak tegang ya. Oke, tadi aku udah ngebaca juga background dari Mas Arto sendiri gitu tentang branding gitu ya Mas. Berarti udah dari dulu megang brand atau baru-baru ini nyemplung ke dunia brand marketing Mas? Pertama kali mengenal dunia brand mungkin 1999 ya. Kamu udah lahir belum tuh ya? Belum tuh. So hari ini mungkin masuk ke tahun 26 memahami brand. Tapi menarik banget karena setelah tahun 2000 ya kira-kira perubahan itu sangat signifikan sekali ya. Jadi nggak ada tuh strategi 10 tahun, 15 tahun. Biasanya ya 5 tahun terus brand harus mulai melihat apakah dia masih relevan dan lain-lain. Karena ya teknologi nih gara-gara orang sebelah ini. Jadi prosesnya jadi sangat cepat sekali gitu. Dan hal-hal yang tadinya berpikir dalam konteks yang panjang, khususnya untuk brand-brand lifestyle itu jadi tantangan banget. Oke, iya benar sih. Aku juga kan sekarang lagi jurusannya digital marketing gitu ya. Jadi emang tertarik banget sama brand marketing. Terus gimana cara ngebuat logo, visual dan segala macamnya. Terus di situ emang poin ketertarikan aku juga sih Mas. Jadi ada salah satu mata kuliah juga itu namanya komunikasi visual gitu. Jadi gimana cara kita ngebuat logo ataupun brand itu bisa menyampaikan komunikasinya ke para audiens kita gitu. Nah, aku pengen nanya ke Mas Arto juga gitu. Boleh ceritain sedikit gak sih tentang perjalanan Mas Arto di dunia branding sampai sekarang? Itu gimana? Wah. Panjang ya, panjang. Waduh, nih jadi bikin buku nih. Ketik ChatGPT ntar keluar. Asik, oke. Katanya teknologi. Tapi intinya sebenarnya mungkin ya aku sangat beruntung sekali karena pertama datang dari generasi manual gitu kali ya, konvensional lalu konversi ke digital. Jadi prosesnya kalau hari ini kita mungkin gambar sudah pakai tablet gitu ya, mungkin eraku kita masih gambar masih pakai pensil dan pen, lalu harus belajar tablet. Jadi biasanya ketika kita menguasai kedua bidang itu, kita punya pemahaman yang jauh lebih komplit ya. Aku pertama kali masuk ke dunia brand karena brand ini harus disadari dia ini produk dari mungkin bahasa yang lebih sederhana tuh produk dari orang-orang ekonomi ya. Jadi karena tujuan dari brand itu kan meng-create sebuah value dari air yang cuma 100 perak jadi 5.000 perak gitu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang sangat mengerti brand sejak lebih dari 100 tahun yang lalu.
mereka mampu menciptakan sebuah persepsi sehingga barang tersebut itu bisa dinilai 10 sampai 30 kali lipat dari harga aslinya. Itulah mengapa keilmuan itu sebenarnya jarang sekali dipelajari di Indonesia. 2010 baru kita mulai mengerti karena teknologi. Tapi sebelumnya ilmu ini sangat dipahami oleh korporasi-korporasi besar sebenarnya. Ya brand-brand kecil nggak ada yang bisa memahami ini gitu. Jadi aku lahir dari kondisi itu, melihat bagaimana sebuah produk atau jasa, ini bukan brand ya, produk atau jasa dikasih brand, dikasih logo, dikasih semuanya segala macam, tiba-tiba harganya jadi 20 kali lipat aja gitu. Ya siapa yang nggak mau belajar kayak gitu kan? Nah, tapi kita masih kekurangan sekolah-sekolah yang basically mendorong pemahaman tentang brand. Nah, perjalanan panjang itu sampai di titik mungkin 2015, aku mulai menyadari bahwa ini bisa jadi PR juga nih, bisa jadi tantangan. Kalau kita bisa menaikkan sebuah nilai bisa 30 kali lipat, pertanyaannya apakah itu jenius atau dosa ya gitu. Ya nggak sih? Iya sih. Ya kan? Bisa gitu ya? Iya kan? Bisa gitu kan? Oke. Dan itu sangat menakutkan di satu sisi. Nah, disitulah kemudian tahun 2015, mungkin singkat cerita aja ya, aku melihat brand dari sudut pandang yang berbeda. Kalau kita bisa menciptakan sebuah value dari sisi ekonomis, tapi kita juga artinya bisa menciptakan value dari sisi psikologis. Bagaimana brand bisa bermanfaat, bagaimana brand bisa mendorong orang untuk nggak buang sampah, bagaimana brand mengurangi konsumerisme, kan agak-agak anomali ya, karena brand tujuannya orang membeli, tapi kemudian brand hari ini mendorong orang untuk jangan membeli gitu. Nah, sudut pandang itu yang kami pilih di tahun 2015 waktu kami masuk ke perjalanan 10 tahunnya Gambaran Brand, company yang kami dorong. Ya, oke. Sangat menarik ya. Perjalanannya lumayan panjang juga ya, Mas, berarti. Aku pengen nanya ke Pemirsa dulu gitu sendiri. Kalau dari sisi Doseo sendiri, gimana sih Bapak melihat perjalanan Doseo ini sebagai sebuah brand gitu, Pak? Masih jauh ya, karena masih titik awal kan. Iya. Jadi di kantor kita, di perusahaan kami berusaha mencoba build ya. Tapi di perusahaan yang baru rintisan seperti ini, produk dan pengembangan produk ya, jadi fokus. Bahkan yang kami lagi berusaha lakukan adalah konsisten message-nya dulu, bahwa apa sih Doseo, minimal itu dulu, baru kita bicara soal value yang mau dibawa atau dampak apa yang mau dibawa lebih jauh gitu. Kadang-kadang tuh esensi atau titik pembeda yang paling kuat itu bukan datang dari faktor-faktor eksternal, tapi justru internal. Kayak dasar kenapa ia memulai itu, di kami kita menyebutnya kayak titik berangkat namanya. Oh, titik berangkat. Apa sih titik berangkatnya gitu? Titik berangkat ini penting banget karena di dalam satu perjalanan masa, titik berangkat ini yang menjadi reason dia bertahan atau tidak bertahan gitu. Nah, karena kalau dasarnya hanya dari business opportunity, begitu lagi nggak rame, udah langsung kayaknya ini udah nggak musimnya nih, lalu diganti bisnisnya, dan itu sering banget terjadi. Nah, buat model-model kayak Doseo yang bukan cuma bikin apps-nya tapi harus bikin komunitasnya, ini kan perjalanan panjang banget gitu. Nggak ada satu model pun yang bisa bilang bahwa oh ini akan selesai dalam 10 tahun, 15 tahun gitu. Semakin gede target pasarnya, karena teknologi selalu fokusnya kepada economic of scale kan. Nah, jadi economic of scale-nya bisa se-Indonesia, bisa se-Asia Tenggara gitu. Maka perjalanannya lebih panjang, dan itu yang kami pelajari ketika kami berproses dalam membangun brand. PR pertamanya justru bukan bikin logo, bikin communication plan, branding plan, tapi menggali lebih dalam tentang the founder characters, to understand the vision, terus memberikan masukan terhadap tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika membangun roadmap itu gitu. Oke, mungkin aku pengen beralih ke pertanyaan tentang logo visual yang udah kita singgung-singgung dari tadi ya, Mas. Kalau dari Mas sendiri kan sekarang tuh sering banget gitu brand itu dianggap sekedar logo, tagline dan juga desain visualnya aja gitu. Tapi kalau menurut Mas Arto sendiri, apa sih makna dari brand itu sebenarnya gitu, dan apa yang membuat sebuah brand itu bisa hidup dan juga relevan di mata audiens di sekarang ini, Mas? Ya, kalau by definisi kan brand itu adalah unsur pembeda dari sebuah produk atau jasa gitu kan. Kita berdua nggak punya unsur pembeda, bajunya sama-sama hitam gitu. Tapi kalau tiba-tiba satu bajunya merah, satu bajunya putih, maka kami berdua punya unsur pembeda. Unsur pembedanya adalah bajunya berbeda warna gitu. Nah, ketika kita berbeda warna, maka otomatis orang-orang yang suka dengan warna tertentu, katakanlah yang merah atau yang putih, dia akan
lebih condong memilih yang merah. Begitu terjadi interaksi antara si merah dengan orang yang suka dengan warna merah, maka terbentuklah sebuah relasi. Maka brand kalau ditarik lebih dalam lagi, dia adalah ilmu yang menciptakan persepsi, dan tujuan dari persepsi itu adalah membangun relasi. That's it, sebenarnya itu tugas utama dari brand. Dia tidak meningkatkan penjualan, tidak meningkatkan transaksi, tapi tugasnya membangun relasi tadi. Nah, bayangkan kalau kita terjemahkan itu dalam bentuk visual, misalnya paling sederhana tadi ya, kamu bilang soal logo gitu. Nah, logo itu menarik orang untuk lebih dekat dengan brand itu. Tapi kan bukan hanya logo itu saja, tentu banyak banget faktornya. Nah, ketika terjadi relasi tersebut, maka proses kita untuk menawarkan sebuah produk atau jasa jadi lebih mudah. Itulah tugas marketing. Tugas marketing adalah membangun kebutuhan. Tugas selling adalah menutupnya dengan penjualan. Buy one get one lah, diskon 20% lah, bundling lah, dan lain-lain. Jadi branding punya fungsi membangun relasi, marketing punya fungsi menumbuhkan keinginan, selling tugasnya menutup dengan penjualan. Ya, mungkin pertanyaannya dari ceritanya Om Arto tadi, kan kita creating relation nih ya, berarti itu kan case by case ya. Jadi setiap bisnis bisa jadi akan ceritanya beda. Betul. Approach-nya beda-beda berarti. Ada nggak sih kayak ini mungkin penyederhanaan kayak roadmap atau teknis generic gitu. Sebenarnya apa sih yang mesti diikutin untuk bikin brand? Ya, itu sebenarnya masalah klasik ya, antara ngejar sales dulu atau bangun brand dulu gitu. Terus tergantung industri seperti apa. Cuma kalau teori, kami punya teori yang namanya brand steps, itu tahapan membangun brand. Tapi dalam konteks strategi besarnya, mau brand dulu atau sales dulu, tergantung dari kekuatan yang kita punya, kekuatan finansial, kekuatan network, size of industry misalnya. Ada brand-brand yang secara financial, secara fundamental kuat banget, ya dia hajar dengan bangun brand gitu kan. Khususnya buat kayak contohnya brand-brand skincare misalnya, itu kuat banget brandingnya. Mereka bisa ngeluarin budget bisa 30% untuk membangun brand ya, karena bagi mereka engagement pertama, relasi pertama tuh penting. Kalau udah terjadi, jualan lebih gampang gitu kan. Industri lain nggak ada yang berani ngeluarin duit sampai sebesar itu marketingnya. Tapi di satu sisi ada brand-brand yang mungkin tidak mau spend budget marketing sebesar itu, tapi mereka punya market yang spesifik gitu kan. Misalnya orang-orang yang suka lari maraton, mereka butuh skincare tertentu misalnya. Jadi dia nggak akan branding gede-gedean gitu. Dia hanya fokus kepada market spesifik itu, di mana setiap ada acara maraton besar, mereka pasti ada di situ gitu kan. Jadi ini strategi yang nggak punya template yang pas. Tapi kalau bicara tahapan membangun brand ya tentu ada tahapan-tahapannya gitu. Ada namanya brand foundation, brand communication, sama brand evaluation. Basically 3 tahapan itu. Oke. Gitu kira-kira. Oke, kan Pak Mirza sama Pak Arto juga CEO dan juga founder dari sebuah platform dan brand gitu ya. Menurut Pak Mirza dan Mas Arto sendiri, gimana cara menumbuhkan kesadaran bahwa setiap orang itu adalah perwakilan dari sebuah brand ini, bahwa lewat sikap, cara mereka kerja, terus interaksi sehari-hari, mereka itu gimana untuk ikut membentuk citra dan nilai si perusahaan ini. Mungkin dari Pak Mas Arto dulu boleh. Dia jadi esensi banget karena kan hubungannya sama sisi emosional tadi gitu. Kalau kita punya founder-founder yang sifatnya lebih aktif, personal brandingnya kuat, mau tampil ke depan, extrovert, itu keuntungan banget gitu untuk bisa punya kemampuan yang seperti itu ya, founder seperti itu. Tapi kalau enggak, ya dia selalu bisa punya brand ambassador kali atau icon. Kadang-kadang di luar negeri mereka pakai bintang-bintang terkenal, artis, seleb, kemudian diangkat jadi chief creative officer misalnya gitu. Nah, ya banyak cara sih untuk melakukan itu. Tapi ya sangat penting sekali karena hubungannya sama emotional relationship tadi ya. Bukan hanya pada founder sebenarnya, tapi juga kepada organisasi yang ada di bawahnya. Kakak gue tuh kerja di luxury brand dari Paris, Prancis. Dia nggak boleh makan di warteg gitu. Bukan karena apa-apa, tapi karena brand image-nya gitu. Padahal dia kerjanya
sebelum di perusahaan sebelumnya, makanya di warung-warung gitu dia suka di situ. Tapi gara-gara Luxury brand, ya ada aturan dari perusahaan bahwa Anda merepresentasikan perusahaan luxury. Jadi kalau mau makan di tempat yang biasa, jasnya harus dilepas. Itu gitulah ribet pokoknya. Jadi ya karena dia udah di level pimpinan ya gitu. Tapi artinya ya brand sangat menjaga itu gitu kan. Dan ada kafe-kafe misalnya yang harus edgy, happening, modern banget. Jadi karyawannya, waitersnya harus tatoan, pakai anting gitu. Jadi kalau nggak tatoan, nggak pakai anting, nggak sesuai dengan value dari brand itu gitu kan. Masa selamat datang Pak, silakan pesan apa, kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang dan itu yang menarik. Jadi nggak ada satu aturan baku dalam prosesnya. Harus kembali lagi kepada brand foundation tadi. Nanti kapan-kapan kita bahas lebih dalam tentang brand foundation. Ada sesi berikutnya berarti. Udah dibuka tawaran berikutnya. Mungkin dari Pak Mirza sendiri. Ini tadi saya bilang ya, karena di perusahaan rintisan kayak gitu, memang saya lebih prosesnya adalah memastikan bahwa minimal saya bisa bicara bahwa platform ini teknologinya mau dibawa kemana. Jadi apa yang saya sampaikan saat saya meeting atau ketemu dengan orang itu bahwa saya konsisten. Bahwa ini apa, kita punya produknya Human Capital Management System integrated with Learning Management System, dan itu yang selalu saya juga kalau misalnya tim yang kemudian meeting keluar ya, tim yang mesti ketemu sama clients, dealing with onboarding session, training ke user ya, mereka harus bicaranya sama. Bahwa kita bisa solve your problems. Jadi mereka mesti kebuka untuk itu. Oke, kalau aku dengar dari cerita Mas Arto dan juga Pak Mirza, itu berarti untuk ngebuat sebuah brand itu kan lumayan sulit ya, dan panjang sekali gitu. Apa yang harus kita siapin, bagaimana founder itu belajar, dan memang belajarnya itu juga bukan by guru. Kita harus cari tahu sendiri gitu kan. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Arto sendiri gitu yang udah memang berkecimpung di dunia brand ini sendiri, tantangan paling sering yang dihadapi oleh brand itu apa sih Mas? Dan terutama di brand-brand lokal, karena udah banyak banget brand lokal di Indonesia ini kan. Ya, mungkin yang pertama ya, dan yang paling krusial adalah kemampuan untuk menganalisa apakah brandnya telah grow. Katakanlah misalnya Doseo gitu, gimana Doseo bisa tahu bahwa brandnya sudah in the right direction gitu kan. Tentu membangun brand teknologi startup kayak Doseo versus bikin restoran Sunda gitu, sama-sama brand kan, pasti berbeda tantangannya. Dan latar atau landasan dasar mengukur bahwa brand kita sudah bagus tuh kembali lagi kepada size of the market yang sudah dituju atau sudah didesain oleh founder atau tim manajemen. Artinya ya market validasi tentu saja ada di dalamnya. Tapi ketika sebuah restoran Sunda dengan cabang satu di daerah Kemang gitu ya, yang kemudian radiusnya adalah 10 km keliling, maka disebut brand yang sukses atau bagus kan adalah ketika orang-orang mengenal restoran itu di radius 10 km keliling, lalu memiliki seat capacity penuh selama 2 atau 3 kali dalam sehari kan gitu. Makan siang, makan sore, dan makan malam misalnya. So sederhana sekali. Dan ketika setiap hari itu selalu penuh dengan orang kantoran, maka kita bisa bilang brand rumah makan Sunda itu dalam 5 tahun bagus banget dikenal gitu kan. Nah bayangkan dengan brand-brand yang berbasis teknologi, dengan tadi di depan kita udah disinggungin, kita sudah ngobrol tentang economy of scale gitu kan. Artinya Doseo ini marketnya seluruh Indonesia. Tantangan membangun brandnya buat Doseo atau platform digital in any kind tentu lebih rumit. Bagaimana milih brand matrix yang sesuai sebenarnya? Pertama gini, kan seringkali kalau kita ya perusahaan jalan nih, kita apalagi rintisan ya. Terus kemudian kita pengen tahu sebenarnya posisi kita saat ini secara dari brand itu kayak gimana? Analisanya kayak gimana sih? Ada nggak sih toolsnya gitu? Brand harus diukur sama tujuan akhirnya. Kalau dalam pendekatan kami menyebutnya pada impactnya, pada dampaknya, karena
dampak ini lagi-lagi macam-macam kan, ada dampak finansial, dampak sosial, ya dampak ekonomi, sosial, dampak budaya, dampak lingkungan, macam-macam. Di salah satu organisasi yang kita sedang dorong, kebetulan gue juga foundernya, namanya Indonesia Brand Activist Network. Kita punya model yang mengukur bagaimana brand-brand yang di-develop oleh para aktivis kami itu sesuai dengan apa yang mereka mau. Kita pakai model namanya LFA. LFA itu singkatan dari Logical Framework Analysis gitu. So tujuannya karena kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda kan. Ada yang fokus di desa, ada yang fokus pada produk yang berbasis budaya, ada produk yang basisnya pada isu perempuan gitu. Nah ngukurnya gimana? Ngukurnya ya masing-masing founder membuat parameter sendiri, matriksnya sendiri-sendiri gitu. Selewat pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah ada dalam LFA itu. Matriks itu bisa kita bangun berdasarkan pemahaman dari founder vision. Nah tantangannya adalah apakah founder vision punya depth clarity untuk bisa menciptakan matriks itu. Wow, itu ilmu baru juga buat aku sih, karena emang lagi suka di dunia marketing dan branding gitu ya. Dan aku juga ngelihat banyak banget brand lokal sekarang itu udah pakai yang namanya rebranding gitu Mas. Nah kalau dari sudut pandang Mas Arto sendiri, ketika brand itu udah berjalan lama, pasti kan mereka punya titik jenuh atau pengen nge-build ulang gitu ya, atau yang aku sebutkan tadi gitu, rebranding, repositioning ataupun redefinisi nilainya gitu. Dan tantangannya itu gimana untuk mereka melakukan itu tanpa kehilangan kepercayaan audiens mereka yang lama gitu Mas? Ya kadang-kadang suka disalahartikan. Jadi sebenarnya secara sederhana ada dua pendekatan. Satu tadi memudahkan kembali udah 20 tahun atau 10 tahun lalu ingin diremajakan. Itu namanya rejuvenasi sebenarnya. Rejuvenating. Jadi rejuvenating itu tidak mengubah apa kecuali bentuknya diubah, dibikin jadi lebih fresh. Penyegaran lah kira-kira. Ganti logo gitu. Tapi kalau rebranding, dia mengubah brandnya dari integrated platform menjadi banking gitu. Itu rebranding namanya. Rebranding berarti mengubah brandnya dari A menjadi B. Tapi kalau membuat jadi lebih mudah karena marketnya kemudian bergeser, itu namanya rejuvenating. Nah, ini dua istilah yang seringkali dipahami oleh banyak orang disebut rebranding. Padahal nggak selalu. Rebranding itu biasanya terjadi pertama kalau dia sudah puluhan tahun. Kedua kalau dia melakukan sebuah kesalahan, dosa gitu. Misalnya ada beberapa produk dulu pernah ada kasus misalnya halal non halal gitu kan. Dan yang ketiga dia mengubah arah tujuan bisnis karena industri atau teknologinya sudah nggak mumpuni lagi. Misalnya kayak dulunya jualan manual, sekarang jualan digital. Dulu punya hotel, sekarang hotelnya ditutup lalu dia bikin pabrik gitu kan. Itu kan totally berubah tuh industrinya, tapi namanya masih mau dipakai. Nah, jadi itu namanya rebranding. Gitu. Itu rebranding berarti. Itu rebranding. Ya. Jadi Doceo bisnisnya pivot sebenarnya itu. Ya, pivoting. Bisnisnya pivoting dari bisnis A menjadi bisnis B. Tapi kalau bisnis A menjadi A++, maka itu rejuvenating. Oh, kami dari banking sekarang udah semakin bagus lagi menjadi banking apa gitu. Berarti kan core-nya masih ada di banking ya. Jadi tetap dia merejuvenasi. Ini juga masih lanjutan dari yang tadi sih Mas. Sekarang tuh juga banyak banget brand yang udah tergoda gitu tentang tren-tren sekarang. Misalkan kayak tren baju, lagi viral warna lilac itu pada ikutan juga gitu pakai warna itu. Terus misalkan brand skincare yang mungkin ini bisa dari usia 10 tahun itu mereka pada mengubah brand mereka juga gitu. Tapi gimana sih caranya agar tahu gitu kapan harus ikut dan kapan justru harus tetap di jalur mereka sendiri Mas? Semakin kita kenal sama market kita ya, semakin kita dekat sama profil customer kita, kita semakin tahu kita perlu berubah atau enggak gitu. Dan itulah dasar-dasarnya sebenarnya. Nah, jadi kita nggak berubah karena tren, tapi kita berubah karena pemahaman kita terhadap karakteristik dari pelanggan kita. Banyak case-case yang terjadi sih karena lagi tren, lalu dia ke arah sini, customernya malah nggak suka gitu. Ini lagi apa namanya? Lagi big discussion juga kalau di kalangan orang-orang motor. Harley Davidson sekarang bikin CC yang lebih kecil, harga lebih murah, sehingga lebih banyak orang tuh bisa pakai gitu kan. Ya
lagi-lagi yang pengguna lamanya bisa jadi kayak wah ini sekarang jadi motor 1000 umat nih kayaknya udah nggak prestisnya nggak dapat ya merepresentasikan kita lagi dan lain-lain. Jadi ya itu salah satu hal menarik sih untuk kita cermati ya. Oke. Iya, di satu sisi dia bisa get new customer kan, Betul. ekonominya jadi lebih Betul. menengah. Betul. Tapi satu sisi yang atas mungkin kayak kehilangan value-nya. Betul. Itu ada beberapa brand ya kayak gitu ya sekarang ya. Banyak. Dan kan lu bayangin deh kalau dalam perjalanannya kan keputusan-keputusan itu bisa jadi diputuskan oleh CEO yang bertugas pada masa itu. Foundernya belum tentu Iya, benar, berpikir benar. seperti Iya, itu. betul. Maka founder vision itu jadi penting banget dan menjadi guidance untuk setiap CEO yang menjalankannya karena seringkali kita bicara brand itu kan selama CEO masih hidup gitu ya. Padahal kan CEO dan founder tuh bisa berbeda gitu. Ada brand-brand yang usia udah 200 tahun, 300 tahun. Di Jepang tuh ada brand namanya Kawagumi, berdirinya tahun 400 kalau nggak salah ya. 600. Perusahaan konstruksi dari Jepang gitu, atau 800 kali gitu. Udah hampir 2000 tahun bayangin gitu. Jadi founder vision jadi penting. Kalau nggak ya dari perusahaan konstruksi dia berubah jadi apalah gitu. Jualan nasi kari. Berubah banget ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya itu aku pengen nanyain ke Mas Arto dan juga pemirsa. Kalau orang-orang penting di balik brand itu diganti atau berganti gitu Mas, misalnya founder ataupun tim inti serta staff-staff mereka itu berganti, bagaimana sih untuk memastikan brand ini tuh agar tetap terjaga di generasi berikutnya gitu, dan seberapa besar juga peran pengembangan manusia ini di dalam hal yang saya sebutkan tadi Mas? Mungkin dari Mas Arto dulu. Jadi pernah ada case, nggak usah sebutin nama brandnya lah ya. Iya. Dia sukses membangun brand A gitu. Sama nih sama pelatih sepak bola gitu kan. Dia sukses bangun brand A. Lalu dia dipindahin ke brand B untuk membuat brand yang sesukses brand A dan dia nggak berhasil gitu. Jadi orang-orang tuh penting banget untuk membangun brand pada satu masa tertentu. Begitu brandnya sudah kuat, dia bisa meng-hire orang-orang lain untuk meneruskan brand tersebut tanpa kehadiran si founder. Meskipun ini seringkali juga kontroversi. Tapi kita banyak melihat kayak dalam dunia fashion misalnya, para founder-foundernya udah lama nggak ada gitu. Tapi brandnya tetap kuat karena kreatif directornya lah, karena misi visi manajemen yang kuat lah gitu. So brand yang kuat, dia sebenarnya tidak lagi membutuhkan ketokohan sentral. Meskipun itu juga nggak selalu tepat-tepat banget gitu. Ada brand-brand yang tetap harus butuh foundernya gitu ya. Apalagi selama foundernya hidup. Seberapa penting di fase-fase awal sangat penting sekali. Tapi kemudian setelah itu harusnya dia bisa menjadi brand yang kuat untuk terus bertahan. Oke, dari Pak Mirza? Ya saya juga ngeliatnya gitu ya. Jadi bahkan saya tahu kemungkinan besar saya nggak akan bertahan di posisi ini at certain level di saat perusahaan udah grow-nya udah semana. Ya udah pasti semua brand Betul. teknologi foundernya udah pada nggak ada semua sekarang. Karena ada fasenya tertentu di mana karakter saya udah nggak cocok untuk di fase di mana perusahaan itu berada di saat itu. Iya. Jadi 5 tahun ke depan belum tentu karakter saya dan mindset saya cocok dengan perusahaan ini. Mungkin butuh seseorang yang lebih mungkin stabil. Tapi apakah kemudian kalau kita bicara brand-brand di dunia ya Om ya, itu kan selalu ada cycle-nya kan. Jadi saat dia kemudian udah mulai turun, dia butuh seseorang lagi untuk gebrak. Kayak misalnya kayak keluar masuknya Steve Jobs lah. Di satu titik tertentu dia mesti masuk lagi gitu kan. Karena dia ngerasa inovasinya nggak sesuai dengan yang dia mau, gitu, dia diharapkan. Dan saya lihat dari beberapa banyak sampel yang pernah saya baca ya mengenai brand-brand di luar, itu banyak juga yang kejadian seperti itu. Tapi memang kalau brandnya memang bagus, foundation di awalnya itu yang seperti Om Arto bilang, dia harus bisa transpire, bisa berlangsung, berkelanjutan untuk lintas masa. Kalau mau brand ini dipertahankan, maka manajemennya pun mesti harus bisa ngikutin dengan zaman yang berubah. Karena kalau enggak ya akan hilang. Tapi apakah jadi masalah? Sebenarnya enggak juga gitu. Apakah satu brand itu mati terus kemudian diganti sesuatu yang baru itu sesuatu yang buruk? Ya enggak juga, karena setiap masa akan punya tuntutan yang berbeda.
yang kita anggap sekarang solusi bisa jadi 30 tahun lagi udah obsolete, udah nggak laku. Bener. Gitu kan. Tadi udah banyak banget bahas soal tantangan dalam menjaga nilai, value dan juga kepercayaan brand di tengah perubahan zaman gitu kan. Nah sekarang menarik banget kalau kita geser ke topik yang lagi banyak banget dibicarakan juga sama audiens ataupun masyarakat di luar sana, soal peran manusia di tengah kemajuan teknologi terutama AI gitu. Teknologi ini kan terus berkembang pesat dan kehadiran si AI ini juga makin terasa banget di berbagai aspek gitu ya Mas. Termasuk di dunia branding juga gitu. Jadi kalau misalkan kita mau cari di AI tentang ya mudah banget gitu gimana cara buat bikin logo, terus tagline yang bagus gitu. Jadi emang udah sangat mudah sekali gitu. Tapi aku pengen nanya ke Mas Arto dulu gitu. Sekarang banyak banget hal dalam dunia branding yang mulai diambil alih oleh AI kayak yang aku bilang tadi. Dari pembuatan konten sampai analisis strategi mereka. Dan menurut Mas Arto sendiri, apakah kemajuan ini tuh akan membuat peran manusia dalam membangun brand itu semakin berkurang atau digantikan? Atau justru malah ada sisi manusia yang malah jadi makin penting untuk membedakan satu brand dengan yang lain gitu Mas? Ya ada seorang penulis namanya Yuval Noah Harari ya. Bukunya yang terakhir ada lupa judulnya apa. Ya ngomongin tentang AI. Ya kita semua tentu exciting ya dengan adanya AI, tapi juga per hari ini juga kita khawatir apa yang bisa dihasilkan. Jadi memang it's a big question. Tapi dalam buku itu dia menjelaskan bahwa ya hari ini AI masih kita kontrol, tapi one day AI akan bekerja sendiri tanpa kita kontrol gitu kan. Artinya begitu AI menyadari bahwa butuh satu brand tandingan untuk menyaingi brand tersebut, dia nggak perlu izin kita lagi, dia otomatis akan menciptakan brand baru yang mungkin langsung terkoneksi sama pabrik, lalu pabrik kemudian langsung memproduksinya gitu. Ya sangat memungkinkan sekali sih. Jadi kalau pertanyaannya in the future, ya is a big question mark, apakah kita masih akan mampu membangun brand. Mungkin ya untuk 20 tahun ke depan mungkin masih oke gitu. Tapi lagi-lagi 10 tahun dalam dunia teknologi itu sama dengan 100 tahun pada masa lalu gitu. Sekarang kita bisa bikin film dengan AI, kita bisa bikin musik apapun dengan AI, musik dengan AI. Jadi ya bisa jadi one day brand juga akan develop seperti itu. Nah tantangannya bagaimana menjaga kewarasan itu mungkin bukan hanya tugas kita tapi tugas semua orang. Bagaimana membuat sebuah puisi itu tetap otentik dan manusiawi dibandingkan dengan mesin yang membuatnya. Ya itu tantangan besar buat kita, tantangan buat umat manusia lah tentunya. Oke, aku juga cukup ini sih banyak banget dengar tentang fenomena AI ini di sebuah brand ataupun gimana cara mereka nge-branding si platform yang mereka ciptakan gitu. Tapi aku juga pernah dengar juga kalau ada istilah tentang brand yang bernyawa gitu Mas. Nah menurut Mas Arto sendiri, nyawa itu bisa lahir juga dari sistem yang semakin digital ini gak sih? Brand, AI itu kan semua tools ya. Teknologi adalah tools. Tapi nyawanya harus kita ciptakan gitu. Nah nyawa itu yang hari ini gue masih ngerasa gak bisa dibeli sama AI itu. Nyawa itu sense of, ya kalau kita nonton film robot kan robotnya gak bisa nangis ya gitu. Jadi itu yang satu-satunya kita punya. Yang membedakan kita antara kita dengan teknologi adalah si nyawa itu. Jadi itu yang membuat gue kemudian dalam konteks belajar tentang brand hari ini, gue lebih memutuskan untuk memahami nyawanya daripada tools-toolsnya, misalnya kayak AI-nya lah atau graphic design-nya atau media sosialnya, karena itu semua teknologi yang hari ini bisa jadi one day nggak akan ada Instagram lagi, tapi diganti dengan platform yang lain. Jadi dia akan berubah-berubah sesuai dengan zaman kan. Tapi esensi dasarnya kayak orang bilang manusia berubah, sebenarnya manusia nggak berubah, dia tetap membaca. Kalau dulu kita di bus baca koran, sekarang kita baca berita di HP, nonton Reels atau TikTok. Tapi kebutuhan untuk mencari tahu informasi itu karakter sosial manusia kan gitu. Jadi manusianya nggak berubah, dia tetap akan envy, akan jealous, akan mau lebih kaya, akan mau lebih populer, mau lebih maju gitu. Tapi tools-toolsnya yang berubah gitu. Betul. Nah memahami manusia itu yang hari ini mungkin jauh lebih penting, karena brand kan hubungannya kalau dalam dunia ekonomi berarti kan sales. Gimana caranya orang Madura bisa beli barang saya, orang Padang bisa beli barang saya, padahal barangnya sama. Bukan barang yang diubah kan,
komunikasi ke si target market ini yang berubah-berubah. Bayangin kalau di skala dunia gitu, bagaimana kita jual produk kita ke orang-orang di Afrika. Berarti memahami orang Afrikanya jadi penting untuk bisa menjual barang kita gitu, bukan mengubah barangnya. Kalau dia mengubah barangnya ntar dipindah ke Eropa diubah lagi barangnya kan. Gitu. Nah itu yang menarik, artinya the soul, roh, nyawa dari sebuah brand itu menjadi sesuatu yang mungkin penting untuk dipelajari gitu, atau dipahami lah. Betul. Ya kan? Oke, kita udah bahas juga, bicara banyak tentang teknologi ini, terus nilai, terus nyawa, serta tantangan yang dihadapi sama brand di era modern sekarang. Tapi dibalik semua itu, tentunya brand ini tetap dibangun oleh manusia dengan pengalaman, perjuangan, dan juga cerita pribadinya masing-masing. Nah, kali ini kita akan mengulik juga sisi yang lebih personal tentang perjalanan yang membentuk cara pandang terhadap brand dan manusia di baliknya. Pertanyaan pertamanya aku pengen nanya ke Mas Arto dulu. Apakah ada momen tertentu yang mengubah cara Mas Arto melihat makna brand ini sendiri? Boleh diceritakan nggak Mas, momen apa dan kapan sih terjadi? Setelah 100 project komersial yang kami jalankan, karena kita kan berdiri tahun 2006, jadi ya setelah hampir 100 project yang kami jalankan, kami sadar bahwa kayaknya brand tuh bisa kita arahkan loh, bikin sesuatu yang lebih meaningful. Bukan berarti sebelumnya nggak meaningful. Maka kami mulailah bikin sesuatu inisiatif yang sifatnya lebih out of the box. Kami bikin kayak Museum of Brand hari ini, yang mendorong anak-anak muda kayak kamu untuk lebih tahu tentang siapa orang ini, siapa brand ini gitu. Jadi kita bisa mengarahkan manusia dengan menggunakan brand ke arah yang kita inginkan. Dalam hal ini ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik. Ketika kita sudah percaya sama brand itu bisa nyuruh kita untuk menghentikan perang. Brand bisa menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan. Jadi kalau brand bisa punya dua mata sisi gitu kan, kami memilih satu mata sisi yang mungkin hari ini perlu kita asah lebih sering gitu, yaitu mata sisi impact atau kebaikan atau dampak dengan pendekatan brand. Nah dari dasar itulah kita berkembang, mulai bekerja sama, semestanya mendukung untuk bekerja sama dengan kita, khususnya dalam proyek-proyek yang fokus kepada meaningful brand gitu. Kita dalam 5 tahun terakhir, proyek yang paling meaningful. Kami sekarang sedang bekerja sama dengan sebuah brand lokal jewelry dari Magelang, namanya Amero. 500 orang karyawan, anak-anak muda Kota Magelang yang bekerja untuk membuat brand jewelry yang hari ini udah sampai ke New York Fashion Week dan lain-lain. Terinspirasi oleh kekayaan lokal kita, mereka punya beberapa brand turunan yang juga terinspirasi dari Candi Borobudur. Jadi kami fokus kepada menggali apa yang ada dalam Candi Borobudur, lalu kita terjemahkan sebagai sebuah jewelry atau perhiasan Nusantara ya gitu. Jadi bukan cuma soal cantik, keren, anggun, tapi soal bagaimana kami menghidupkan kembali budaya-budaya Nusantara yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu gitu. Nah itu salah satu contoh, meskipun ngomongin luxury brand gitu, jewelry brand, tapi kita tetap harus menggali pada impact-impact tadi, impact budayanya, terus 500 pekerjanya semuanya anak-anak muda dari Kota Magelang. Artinya kita membangun local pride bahwa ada loh brand-brand lokal dari kota kami yang kemudian juga bisa masuk menjadi salah satu brand nasional, tampil di berbagai ajang mis-misan dan lain-lain gitu. Nah itu salah satu yang kami develop gitu. Sebelum kita tutup dengan pesan dari Mas Arto sama Pak Mirza, sebenarnya kan tutup dengan doa nggak? Enggak dong. Itu paling terakhir aja. Oke. Makan bersama. Sebenarnya masih banyak banget sih Mas. Aku pengen nanyain tentang branding, terus marketing itu gimana. Tapi sebelum kita tutup, ada pertanyaan juga dari teman-teman pendengar Dosia Podcast. Ini ada kurang lebih 3 yang kita pilih, dan ini menarik banget juga. Oke, mungkin aku bacain dari yang pertama, itu dari Instagram, namanya More Driado. Jadi halo Kak, saya sedang mengembangkan sebuah game mobile yang saat ini masih berada di tahap early development. Jadi saya belum memiliki exposure public, terus komunitas pemain ataupun audiens di media sosial. Dan karena itu, jadi saya ingin membangun pondasi branding dan strategi pemasaran yang kuat sejak awal. Nah, agar ketika proses marketing dan juga campaign ini dimulai, brand game ini tuh udah jelas posisinya dan mampu menarik perhatian pemain meskipun dengan
budget yang sangat terbatas. Dan pertanyaannya itu, bagaimana sih cara membangun identitas brand game mobile yang kuat pada tahap awal seperti ini? Terus juga elemen apa aja yang paling penting untuk ditetapkan terlebih dahulu? Seperti positioning, target audience, gaya visual, tone komunikasi. Ini lumayan banyak nih, kompleks. Dan gue lagi mau bikin sekolah branding. Gue nanya sekolah. Suruh masuk aja daftar deh. Oke, masih ada nih. Selain itu, selain itu, strategi advertising dan konten seperti apa sih yang terbukti efektif untuk game mobile yang masih baru dan belum memiliki pengikut? Terus agar brand ini mudah dikenali dan dapat berkembang secara konsisten hingga rilis dan pasca rilis. Itu pertanyaan founder beneran itu. Iya, maksudnya real dia, real. Ya benar-benar pertanyaan real, pertanyaan make sense. Tapi lewat Instagram sih kayaknya gimana gitu. Tapi jawabannya sederhana sih. Oke. Gue lagi baca di Instagram juga akun apa ya, ide bisnis, sosok bisnis atau apa gitu. Entrepreneur lah gitu. Tahun 70-an, 80-an tuh ada orang dia bikin sebuah produk pets. Piaraan. Dimulai dari ngobrol-ngobrol, aduh nyawa punya piaraan tuh males, repot, nanti kotor lah, apalah segala macam. Kalau enggak sih mau kita. Terus tiba-tiba dia dapat ide, dia ngambil batu, dikasih mata sama dia, terus dia kasih nama Pets Rock. Gitu. Ya sekarang udah nggak ada produknya karena kan hanya tren aja ya. Jadi Pets Rock itu laku 1,5 juta produk, isinya batu, dikasih mata. Nanti cek aja. Terus di dalamnya yang paling lucu tuh ada manualnya. Kalau batu itu bandel, kamu harus ngapain? Kalau nanti kamu mau batu itu lebih tenang nemenin kamu tidur, kamu harus ngetok berapa kali. Saya udah jelas lucu-lucuan gitu. Cuma dia sebenarnya nggak menciptakan pets, dia menciptakan sebuah bentuk lelucon humor buat orang-orang dekat. Jadi misalnya gue mau ngasih lo hadiah, gitu. Gue kasih pets itu aja lah. Gitu. Nanti kita ketawa-ketawa gitu. Jadi yang gue jual bukan pets sebenarnya, cuma bercandaan ke teman dekat gitu. Ya tentu saja setelah itu produknya nggak laku. Tapi orang yang menciptakan itu dia menemukan satu titik bahwa dalam sebuah relasi persahabatan, teman, ada hal-hal lucu yang bisa kita kasih untuk jadi bahan tertawaan. Nah, dia menemukan titik itu. Nah, sama dalam games atau apapun, dia harus mampu mempelajari. Dalam bahasa kami yang lebih serius, kita menyebutnya kegelisahan. Apa sih kegelisahan yang ada? Sehingga kita menciptakan sebuah game yang bisa menjadi solusi bagi kegelisahan itu. Itu yang menarik. Apakah game itu nanti cuma stickman apa kotak-kotak doang gitu ya? Nggak perlu harus yang canggih-canggih 3D. Bukan itu esensinya, tapi esensinya adalah bagaimana dia bisa menemukan si kegelisahan itu. Nah, tantangannya tadi kan pertanyaan banyak banget, tapi pertanyaan yang sifatnya lebih strategis, kayak pasarnya gimana gitu kan. Tapi esensi yang pertama kali yang kita harus jawab adalah what is the problem gitu. Nah, gue ini udah 26 tahun di industri, hampir 10 tahun terakhir gue nggak pernah baca buku tentang brand, 5 tahun terakhir, karena basically ilmunya sekitar segitulah. Yang gue baca sekarang buku-buku antropologi, buku-buku filsafat, memahami lebih jauh tentang manusianya. Tuh orang Bali karakternya di dunia yang penuh dengan pariwisata dan orang dari mancanegara itu, apa yang membuat mereka kemudian gelisahnya apa sih? Ciptakanlah sebuah produk di situ untuk menyelesaikan permasalahan yang lebih spesifik di masyarakat yang ada di Bali. Nah kalau dia misalnya bisa jadi nih, lansia. Ingat kan dulu kita zaman dulu ada TTS, teka-teki silang. Lansia, lansia nih butuh kegiatan aktif nih. Saya mau bikin game, bukan untuk anak muda, bukan Gen Z, bukan bukan Mobile Legend, tapi kompetisi lansia di atas 70 tahun. Nggak kebayang kan? Semua mau bikin snack buat market anak-anak. Lansia nggak punya gigi kan? Udah tua-tua gitu kan giginya. Kalau saya bikin sebuah snack, mereka bisa menikmati snack itu tanpa khawatir giginya patah. Kebayang nggak sih fokus kepada permasalahan lansia yang kemudian kita bisa come out dengan games, come out dengan fashion style, sepatu,
rumah. Berapa banyak sih lansia di Indonesia? Ya ada 11 juta gitu kan kira-kira. 11 juta nih. Ya gue kira-kira aja, tapi sekitar segitulah. Kadang-kadang saya selalu mikir Gen A, Gen Z. Baby boomer, pra baby boomer itu bisa jadi orang-orang yang kecil marketnya tapi duitnya banyak banget gitu. Dan seperti itu yang kita perlu gali sebenarnya. Betul. Jadi problemnya bukan di gamesnya, tapi what that games represent gitu. What kind of problem yang mau diselesaikan. Dan ketika kita membuat sesuatu tanpa memahami hal yang mendasar itu, maka kita akan sangat mengandalkan marketing. Ya kan? Kayak brand-brand yang tadi kita bahas, ya dia harus sangat mengandalkan marketing banget gitu. Tapi kita bisa belajar juga dari brand-brand yang jauh lebih advance ya. Oh, wanita berhijab itu rambutnya selalu tertutup. Maka shampoo kami bisa fokus ke sana karena kami punya ingredient yang membuat kulit kepala tuh jadi lebih dingin. So dia ngerti banget gitu. Jadi dia bukan bikin hanya sekedar bikin, tapi karena dia memperhatikan pasar hijab itu. Terus sama mereka dibelah lagi. Hijab yang kayak kamu sama hijab yang suka sport, olahraga, berenang, tuh beda lagi tuh karakternya. Bikin lagi brand lagi, kategori baru lagi, samponya. Oh ya? Ya lo create aja sedemikian rupa kan. Air putih aja yang sudah punya 500 brand di Indonesia, selalu ada cara ruang gitu. Gue kemarin baru minum satu minuman, ini bukan promosi tapi nama brandnya Embun. Oke. Karena air kan biasanya dari bawah tanah ya. Kalau ini diambil dari udara. Yang menjadi embun. Jadi nggak ada mineral, bagus buat mereka yang punya masalah di ginjal misalnya, supaya nggak menyaring banyak mineral. Pasarnya ada nggak? Ya mungkin kecil banget ya, 1%, 2%, tapi 2% dari total 200-300 juta orang ini ya gede banget gitu. Jadi lagi-lagi kemampuan melihat itu, kalau udah bikin botolnya gimana, masuk ke marketnya gimana, itu mah udah masalah teknis yang kita bisa pelajari. Betul. Tapi kemudian menyadari bahwa ini loh gitu. Itu yang perlu kedalaman. Oke, kita ke next question dari. Masih ada lagi ya? Iya, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi ya? Dari Asya Fierha, katanya, halo Kak, izin bertanya, bagaimana cara agar sebuah brand itu bisa selalu dikenang oleh orang? Ini pertanyaanku untuk brand yang baru karena suamiku sedang buka usaha jualan minuman. Terus apakah komunikasi yang baik, penjual ramah dengan pembeli juga akan membuat sebuah brand selalu diingat oleh masyarakat? Dan apakah tips-tips lain agar sebuah brand itu selalu dikenang di tengah brand-brand yang lain? Terima kasih. Ini gue lagi. Iyalah. Yang orang brandingnya. Kita baru ketemu sekali ya? Iya. Kalau ketemu 5 kali, 100 kali, 1000 kali, pasti akan berbeda. So, as a brand, aku mau ketemu kamu 1000 kali. Jangan gitu. Makanya kemudian ada yang namanya iklan ya kalau zaman dulu ya, supaya kita bisa lihat. Tapi kehadiran kita sebagai sebuah brand kan nggak selalu harus datang dari iklan. Selalu bisa datang dari community. Kita bisa ngobrol setiap hari, kita bisa ketemu setiap hari. Maka memorable itu sederhana sekali. How close kita sama audiens kita. Dan ini selalu jadi tantangan buat brand-brand yang skalanya mau gede. Karena begitu dia gede, dia akan menjaga jarak gitu kan dengan original audiensnya. Jadi itu menjawab mengapa brand-brand lokal, artisan, daerah, dia lebih dekat sama pasarnya karena dia cuma ada di situ, yang beli ya itu aja. Jadi tapi itu tidak merefleksikan revenue karena revenue di tempat yang lain ya lebih gede karena dia brand nasional. Maka sekali lagi itu menjelaskan bahwa brand tuh nggak ada hubungannya sama sales. Gitu. Brand tuh punya fungsi membangun relasi. Begitu dia mau reach pasar yang lebih luas, dia harus punya representatif di masing-masing kota yang menjadi representatif dari brand itu untuk bisa dekat dengan pasar yang ada di situ. Kalau enggak ya dia cuma titik poin penjualan aja dan pasti nggak akan terbangun relasinya. Dia bisa bertahan karena mungkin produknya masih sangat unggul, belum ada yang bisa bikin. Yang kedua, dia menjalankan strategi promosi yang efektif, mungkin 20%, 30% diskon dan lain-lain, atau dia punya duit untuk membangun titik-titik distribusi yang strategis gitu. Itu semua basically ya duit semua kan gitu. Nah kalau kita nggak punya duit sebanyak itu, apa yang terjadi? Nah kira-kira gitulah.
Jadi balik lagi, engagement itu adalah kata kunci dalam proses brand. Dan sejauh mana engagement itu harus dijaga atau dikembangkan itu selalu jadi tantangan dari pemilik brand. Karena begitu dia punya 20 customer, dia deket banget. Begitu customer jadi 100 kan nggak gampang ya. Otomatis dia harus menciptakan organisasi yang lebih luas. Dia harus punya customer service. Nanti kalau dia di 500, 1000, nah kira-kira gitu. So brand bertumbuh dan berkembang. Nah yang suka nggak kejadian adalah marketnya bertambah, organisasinya segitu-segitu aja. Jadi lama-lama nggak deket lagi. Terus kompetitor bikin, kompetitor bikin, ya semuanya ketarik ke sana. Tapi kalau kita deket terus, misalnya kayak ya gue potong rambut di satu tempat yang sama misalnya, mau ada banyak barbershop karena kita udah deket ya kita akan selalu ke situ. Iya betul. Kecuali yang di sana motongnya bener-bener Jelek banget. Tiba-tiba pitak gitu ya. Iya tiba-tiba. Atau dia punya teknologi yang sekali motong muka kita langsung berubah gitu. Kita mungkin pindah ya. Tapi kalau selama skillnya masih tetap sama, semuanya udah ada AC-nya, semua udah ada aquanya. Nah coba diganti tuh, jangan kasih aqua, kasih kopi misalnya. Jadi kayak gitu-gitulah. Oke, yang terakhir dari ahmadubaidillah.id. Halo Kak, mau tanya, jika pemula membangun sebuah brand tanpa banyak modal, bagaimana cara memperkenalkan brand kita dan membangun awareness user tanpa banyak modal? Dan kalau bisa lewat online saja, karena orang pasti punya top of mind masing-masing untuk brand pilihannya. Let's say saya jualan pasta gigi, orang pada ingatnya itu merek-merek terkenal. Dan ketika saya muncul, gimana caranya orang mau noleh dan mau naruh attention-nya ke brand saya? Apakah harus pakai KOL ataupun sejenisnya gitu? Iya, so esensi dasar selalu gue tuh suka hal-hal yang paling basic lah ya. Brand is about creating relationship, ya kan? So kita bisa membangun relationship tanpa uang tentu saja. Ngajakin ngobrol kan nggak ngeluarin uang. Traktir makan bisa, tapi ngeluarin uang. Maka pertanyaannya, kalau ngeluarin uang, membantu nggak? Ya membantu pastilah, ya kan? Ngobrolnya sambil makan, gitu. Tapi kalau nggak punya uang, ya ngobrol aja. Relasinya tetap terbangun, gitu. Jadi problem antara punya uang dan nggak punya uang adalah di level ekspektasi dari founder tersebut. Kalau lu nggak punya uang, maka proses membangun brandingnya lebih lama aja, karena nggak bisa sambil traktir makan, kira-kira gitu. Tapi kalau punya uang, bisa sambil traktir makan, prosesnya lebih cepat, orangnya bisa lebih banyak, gitu. Maka memahami itu dan mengatur proses ekspektasi kita, misalnya kayak Dosio taruh di YouTube ya, nggak spending duit gitu kan, nggak pasang iklan, nggak kerja sama komunitas, organik aja. Bisa nggak? Ya bisa, lewat waktu, pelan-pelan, satu-satu jalan. Nah 10 tahun segitu tuh oke nggak buat founder? Saya mau lebih cepat taruh uang gitu. Ya udah taruh 10 juta per bulan misalnya. Jadi lebih banyak. Posting, boosting dan lain-lain. Kolaborasi pakai KOL, 10 jutanya dipakai untuk bayar KOL, jadi bisa lebih cepat. Jadi masalahnya bukan soal nggak pakai uang pun bisa. Cuma lebih lama aja karena nggak pakai mobil, jalan kaki gitu kan. Bisa nyampe nggak? Ya bisa nyampe. Sampai juga. Gitu. Nah ini kembali lagi ke founder vision kan, problemnya kembali lagi ke fundamental itu gitu. Jadi ketika ditanya bisa nggak membangun brand tanpa uang, ya bisa banget. Ya brand ini kan about relationship, jadi nggak perlu pakai uang kan, pakai hati aja, punya perhatian. Ya gue nggak punya follower banyak, tapi adalah follower yang kita dekat. Ya karena gue nggak ngeluarin uang, karena gue selalu punya waktu untuk menjawab pertanyaan mereka. Brandnya jadi lebih dekat, lebih kuat. Nggak pakai uang sama sekali, ya pakai waktu, pakai internet sih, ada duitnya juga sedikit. Tapi nggak necessary kayak bikin community, traktir makan, bikin acara di mana, kita modalin event gitu kan, nggak selalu harus begitu. Nah itu kembali ke kekuatan relasi. Nah Om Mirza nih nggak ngeluarin duit nih buat gue kesini, karena kita punya relasi, satu alma mater. Itu kekuatan relasi. Bisa nggak pakai duit? Ya bisa aja kalau mau. Tapi itu membuktikan bahwa relasi adalah kunci membangun brand tadi. Nah kembali lagi kan, kalau saya punya strategi membangun relasi, ke depan saya bisa punya kemampuan untuk membangun brand. Mantap. Dari Pak Mirza cukup. Oke. Dan untuk mungkin penutup gitu ya, mungkin dari Mas Arto dan Pak Mirza bisa sedikit kasih pesan untuk teman-teman yang lagi nonton gitu, untuk gimana cara mereka membangun brandnya sendiri, atau yang mungkin masih bingung mau mulai dari mana. Mungkin dari Pak Mirza dulu. Mulai aja.
mulai aja, terus Singkat ikuti Arto, katanya. ikuti Mas Arto, itu udah paling jalan yang paling benar. Tapi ya tetap kan mesti dimulai ya, kalau emang mau. Ya kesulitannya kan mulai ya, dan mulai itu mulai kalau dibilang gampang, tapi kalau kemudian diikutin sama kesulitan yang mesti dihadapin segala macam, itu yang tantangannya di situ kan. Ya akhirnya masalah endurance aja, kuat atau enggak gitu kan. Lalu setelah itu ya punya relasi kayak Om Arto ini gitu kan, jadi banyak belajar. Ya intinya kita nggak bisa berhenti belajar, bahkan kalaupun produknya udah jadi sekalipun kita masih terus grow kan, dan masih akan ada mesti pivot, mesti ada penyesuaian, mesti ada create produk baru, create relation dengan mungkin entitas baru juga. Jadi semuanya itu nggak ada yang berhenti ya, semua itu effort, waktu, dan ya endurance. Menarik karena mempelajari tentang dunia brand. Awalnya masuk ke dalam dunia komersial, dunia maksimalisasi ekonomi, tapi semakin kita mendalami brand, ternyata brand menjadi bagian dari proses self reflection kita sendiri ya sebagai founder. Lalu mempertanyakan kenapa saya harus membangun brand itu, apa tujuannya. Akhirnya menjadi sebuah ruang dialog. Ini bicara jadi sangat dalam sekali gitu. Maka ketika kita mempelajari brand dan kenapa aku mendorong lebih banyak orang belajar tentang brand, pada akhirnya dia akan bisa menemukan siapa diri kita sesungguhnya dan apa yang mau kita lakukan di dunia ini dalam masa yang ada ini gitu. Dan itu menjadi sebuah mungkin tahap lanjutan dari proses pendalaman tentang dunia brand. Dan bagiku itu sangat penting bagi kita semua, karena dengan memahami brand, kita semua sebenarnya by the way udah brand ya, karena brand kan tadi unsur pembeda. Jadi kalau brand adalah unsur pembeda, maka kita sudah sangat berbeda. Masing-masing sudah punya nama, masing-masing sudah punya warna. Jadi kita semua adalah brand. Tinggal kemudian seberapa meaningful kita sebagai brand. Maka pertanyaan yang sama, saya mau jadi apa yang ingin saya ciptakan. Kalau saya menjadi seorang host seperti apa yang ingin saya ciptakan, terus saja dilatih proses itu, akhirnya menjadi sebuah proses refleksi diri dan akhirnya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. So menarik bahwa pendekatan menjadi human itu nggak selalu datang dari disiplin ilmu yang biasa kita kenal, tapi juga kita bisa pahami dari dunia brand, dari dunia kewirausahaan misalnya gitu. Seringkali mendekatkan diri pada Tuhan itu ternyata bisa datang dari sudut pandang kewirausahaan ya. Oh iya, dengan kondisi yang VUCA seperti ini gitu, uncertainty, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali menengadah ke atas dan berdoa kan. Artinya menjadi entrepreneur itu menjadi ruang buat kita semakin dekat sama Tuhan gitu kan. Dan menarik bahwa pendekatannya kadang-kadang nggak datang dari satu disiplin, tapi datang dari apa yang kita lakukan. Dan ya mudah-mudahan teman-teman terus menggali brand dan pada akhirnya membuat kita menjadi manusia yang lebih baik harusnya. Oke, itu dia jawaban penutup dari Mas Arto dan juga Pak Mirza. Sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih juga ke Mas Arto udah mau hadir pada episode keempat Dosio Podcast kali ini, dan Pak Mirza juga udah meluangkan waktunya. Hari ini banyak banget jujur belajar tentang brand, terus marketing, dan ya proses dibaliknya gitu. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton Dosio Podcast pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nantikan episode inspiratif lainnya di Dosio Podcast lainnya. Dan kalau ingin tahu juga lebih jauh soal Dosio atau platform Dosio ini, langsung aja kunjungi website kami di www.dosio.id atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa di episode Dosio Podcast selanjutnya.